Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqa. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan tetesan berkah dari mereka semua. Lanjut ke topik berikutnya, yaitu bab tayammum, ya. Bab tayammum. Kita baca dulu kitabnya. Ada yang bawa kitab? Bisa baca? Mana kitab asli? Yang Kifayatul Ahyar? Tidak ada? Baik. Atau hafal? Syarah itu tamam, tayammum. Bisa? Matannya saja. Terus? Wadukhulu waqti shalah. Terus? Lanjut. Wa talabul ma' wa ta'adzuru isti'malihi. Bagaimana hafalannya? Baik, sampai situ dulu. Jayid. Berkata al-muallif al-Imam Abu Syuja' dalam matan beliau, faslun wa syara'itut tayammumi khamsatu asya'a. Wujudul udhri bisafarin aw maradin. Fasal tentang syarat-syarat tayammum ada 5. Pertama, adanya udzur seperti safar atau sakit. Nah, ini yang pertama disebutkan. Nah, kita sampai situ dulu. At-tayammum lughatan huwal qasdu, yuqalu yammamaka fulanun bil khairi idza qasadaka. Wa fi syar'i ibaratun an isalit turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita makhsusatin. Ya. Tayammum definisinya, pengertiannya dari sisi bahasa atau secara bahasa, tayammum itu berarti
al-qasdu, maksud, ya, atau tujuan, atau keinginan. Ya. Jadi tayamum itu artinya keinginan, maksud, ya. Secara bahasa. Seperti ungkapan dalam bahasa Arab, fulanun qasadaka bil khair, au yammamaka fulanun bil khair. Fulanun yammamaka bil khair. Ya. Kata yammama, yuyammimu. Artinya qasadaka, menginginkan kamu, bil khair, mendapatkan kebaikan. Ya, jadi kalau kita mendengar orang Arab mengatakan yammamaka fulanun bil khair, artinya si fulan menginginkan kamu mendapatkan kebaikan. Ya, secara bahasa. Wa fi syara', dan secara syariat atau definisi dalam syariat, ya, ibaratun an isalit turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita makhsusatin. Ya, jadi ibarah atau apa namanya, realisasi atau implementasi, ya, atau perwujudan, ya, perwujudan atau gambaran atau perbuatan, ya, isalil turab, ya, menyampaikan debu, menyampaikan sini artinya menempelkan debu atau mengusapkan debu, ya. Perbuatan mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan. Bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, ini definisi tayamum dalam pengertian syariat. Ya. Jadi dalam pengertian bahasa tayamum artinya ingin. Ya. Tapi kalau dalam syariat artinya itu tadi, perbuatan yang menempelkan atau mengusapkan debu ke wajah dan dua tangan, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi dari definisi ini, pertama kita bisa pahami bahwa tayamum itu adalah, pertama, dia ada perbuatannya, ya, ada perbuatannya, ada tindakannya. Jadi bukan sekedar ingin, ya. Tidak sama dengan bahasa tadi, hanya ingin, tidak. Ini ada tindakan atau perilaku atau perbuatan, ya. Dan perbuatannya ini berupa apa? Mengusapkan debu. Nah, jadi yang diusap sini debu, ya, turab, bukan bukan bedak, ya. Bukan juga obat, ya. Bukan juga pupur, ya. Yang diusap debu. Nah, kalau debu berarti dari tanah, ya. Bukan juga kerikil, ya. Nah, bukan juga pasir yang basah. Jadi yang dimaksud adalah debu. Kemana diusapkan? Ke bagian wajah dan dua tangan. Ya. Jadi kalau tayamum tidak ada kumur-kumur, ya. Tidak ada orang berkumur tayamum, ya. Atau tidak ada usap kepala, usap kaki, tidak. Dia cuma yang diusap cuma dua saja, ya. Wajah, kemudian tangan, ya, kedua tangan. Kemudian dengan syarat-syarat yang khusus, ya, atau tertentu. Jadi syaratnya cukup banyak, ya. Jadi harus terpenuhi syaratnya baru boleh tayamum. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak boleh tayamum. Ya.
Wal aslu fi jawazihi al-kitabu was sunnah wasanuridu al-adillata fi mawadhi'iha. Ya. Dan asal pensyariatannya atau dasar pensyariatannya adalah pertama ayat Al-Qur'an dan kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan nanti ada saatnya kita sebutkan dalil-dalilnya. Beliau masuk ke hal yang lain dulu. Ya. Thumma dhabitu jawazit tayammum al-ajzu an isti'malil ma'i imma li ta'adzurihi aw li usrihi li khawfi dhararin zahir. Ya. Kemudian dhabit. Dhabit ini artinya apa? Rambu-rambunya. Ya. Rambu-rambu dibolehkannya tayamum. Ya. Jadi kalau tidak ada ini rambu, tidak boleh tayamum. Rambu pertama, al-ajzu an isti'malil ma'. Ya, jadi rambunya adalah tidak memiliki kemampuan menggunakan air. Ya, seseorang yang tidak bisa menggunakan air. Ajiz itu artinya tidak bisa, tidak mampu. Ya. Dan sebabnya imma li ta'adzurihi. Ya. Bisa jadi tidak bisa itu karena ada udzur. Ya. Karena ada udzur orang yang mau tayamum itu, atau li'usrihi, atau karena susah mendapatkan air. Ya. Jadi ketidakmampuan itu dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi orang yang mau bertayamum. Yang kedua, dari sisi airnya. Apakah ada air atau tidak, mampu menggunakan air atau tidak, dan sebab-sebab yang lain. Nanti ada kaitannya, penjelasannya di bawah. Jadi ini dulu. Li khawfi dhararin zahir. Karena adanya kekhawatiran mendapatkan mudarat yang zahir. Mudarat zahir ini bisa berupa penyakit atau bisa berupa kehausan. Ya, kalau kita punya air sedikit, sementara kita di padang pasir misalnya, ya, tidak punya persediaan air, kalau kita pakai itu air, kita mati, tidak bisa minum. Kalau dipakai untuk wudhu, tidak bisa digunakan untuk minum. Ya. Maka di situ ada khauf, ada kekhawatiran. Nah, itu nanti dijelaskan. Walil ajzi asbab. Dan ketidakmampuan ini punya beberapa sebab. Ya, di antaranya adalah safar atau marad. Ya, di antara sebab orang dikatakan tidak mampu tidak mampu menggunakan air, pertama kalau dia dalam keadaan safar. Ya. Dan safarnya itu dalam keadaan tidak membawa air atau tidak punya persediaan air yang cukup untuk berwudu dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua marad. Kalau dia tidak safar tapi dia sakit di rumah. Ya. Dan dokter bilang tidak boleh sentuh air dulu. Ya, tidak boleh sentuh air. Atau dia tidak bisa menyentuh air. Ya. Tidak punya kemampuan pergi ke air. Ya. Dan tidak ada orang yang mengantarkan air sama dia. Dia tidak mampu. Cuma tidur di ranjang, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bergerak. Ya. Maka ini diantara sebab disebut dengan al-ajz, ketidakmampuan itu. Wal aslu fi dzalika qaulu ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Ya. Dan dasar penerapan syarat ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an." Bila kamu tidak mendapatkan air. Bila kamu tidak mendapatkan air, fatayammamu. Maka hendaklah kalian
bertayamum. Sa'idan thayyiban. Ya. Dengan sa'id, dengan tanah yang baik, tanah yang baik. Ya. Jadi bertayamumnya dengan tanah atau dengan debu yang baik. Nah, ini dasar pensyariatan atau dasar alasan kenapa kita dibolehkan untuk bertayamum kalau kita tidak mendapatkan air. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-makna wa in kuntum marda fatayammamu wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna ayat ini adalah apabila kalian sakit maka hendaklah bertayamum. Dan apabila kalian dalam keadaan safar dan tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum juga. Jadi boleh. Jadi sebabnya boleh sakit atau boleh safar. Ya. Semuanya membolehkan kita untuk bertayamum. Ya. Tsummal ma' fi haqqil musafir lahu arba'atu ahwal. Kemudian kalau kita safar, maka air yang ada di sekitar kita itu ada beberapa kondisi. Beberapa kondisi yang menyebabkan kita boleh tayamum atau tidak boleh tayamum. Jadi ada kondisi di mana air itu membuat kita boleh tayamum, dan ada kondisi di mana air tidak boleh membuat kita tayamum. Atau tidak bisa sebagai alasan kita untuk tayamum. Pertama, an yatayaqqana adamal ma'i hawalaihi. Bi an yakuna fi ba'dhi rimalil bawadi fa hadha yatayammamu wa la yahtaju ila talabi ala rajih. Li'anna talaba wal halatu hadhihi abathun. Ya, pertama, ketika dia yakin tidak ada air di sekitarnya. Seperti orang yang safar berada di padang pasir, di gurun. Ya, berada di gurun pasir. Ya. Fi ba'dhi rimalil bawadi. Di pasir dan tempatnya jauh, pedalaman. Ya. Seperti gurun Gobi itu misalnya. Ya. Maka kondisi seperti ini menyebabkan orang boleh tayamum dan dia tidak harus mencari air. Ya. Tidak harus mencari air. Tidak perlu lagi mencari air di situ. Karena memang sudah diyakini tidak ada air. Ya. Andaikan dapat mungkin waktu sholat sudah habis. Ya. Nanti ada batasannya. Batasan kita mencari itu kapan? Sampai kapan? Ya. Nah, kalau kita berada di padang pasir, untuk mencari air itu susah. Ya. Maka kalau sudah tiba waktu sholat, langsung saja tayamum. Ya. Tidak perlu cari air. Karena pasti kemungkinan besarnya tidak dapat. Ya. Maka ala rajih, kata beliau, ala rajih sesuai dengan pendapat yang rajih dalam mazhab, bahwa orang yang berada di gurun, yang jauh dari pemukiman, ya, jauh dari mana-mana, bawadi, pedalaman, maka mereka langsung boleh tayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Ya, kalau mereka tidak punya air. Ini keadaan air yang pertama. Li'anna talab wal halatu hadhihi abath. Ya. Karena mencari air dalam kondisi seperti ini akan sia-sia. Ya, akan sia-sia dan akan ketinggalan waktu sholat. Ya. Apalagi sholat yang waktunya pendek seperti zuhur dan asar atau subuh atau isya pun, walaupun dia lama waktunya, tapi kan tidak mungkin orang mencari air malam-malam gelap gulita di padang. Maka dalam pendapat yang rajih, kalau kondisinya seperti itu, diyakinkan tidak ada air di sekitarnya, ya, maka orang yang musafir tersebut boleh langsung tayamum, tidak usah cari air. Ya. Karena kalau cari air itu akan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Artinya
kemungkinan besar tidak akan mendapatkan air. Kemudian yang kedua, kondisi air. Yang kedua, an yujawiza wujudal ma haulahu tajwizan qariban. Au ba'idan. Fahadha yajibu alaihi talab bila khilaf. Lianna tayammuma lianna tayammuma taharatu daruratin wala darurata ma'a imkani taharati bil ma'. Ya. Kalau di sekitarnya dia kemungkinan mendapatkan air, baik itu dekat ataupun jauh. Ya. Fahadha yajibu alaihi talab. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib mencari air. Jadi dia sudah prediksi kira-kira di dekat-dekat sini kayaknya ada air ini. Ya. Jadi kondisi cuacanya, kondisi lingkungannya tidak seperti yang pertama. Ya. Walaupun dia dalam safar, tapi ada tanda-tanda bahwa air ada di sekitar situ. Ya. Ada tanda-tanda air di sekitar situ. Ya, tanda-tandanya bisa banyak. Ya. Kalau orang yang biasa safar jauh, apalagi orang-orang dulu, dia tahu itu di mana kira-kira ada air. Ya, mereka sudah paham, dilihat dari kondisi lingkungan, sekitarnya, atau kondisi binatang-binatang. Kalau ada binatang yang selalu turun ke suatu tempat, diperkirakan di situ ada air. Ya. Maka dia wajib mencarinya dulu dan tidak boleh langsung bertayamum. Kenapa? Karena tayamum itu adalah toharah yang merupakan kondisi darurat. Dan kalau darurat itu, maka kalau masih ada air, maka dia tidak boleh berpindah ke tayamum. Ini yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, an yatayaqqana wujudal ma'i hawalaihi. Wa hadza lahu thalathu maratib. Kalau dia yakin di sekitar itu ada air. Nah, kalau yang kedua tadi itu masih diprediksikan. Ya, diprediksi ada air. Nah, kalau yang ketiga sudah yakin. Dia sudah yakin bahwa di sekitar sini ada air. Maka kondisi yang ketiga ini dibagi menjadi beberapa kondisi lagi. Ada 4, ya. Pertama, an yakunal ma' ala masafatin yantashiru ilaihan naziluna lil hatabi wal hashishi war ri'a. Fayajibu sa'yu ilal ma'i wa la yajuzu tayammum. Ya. Qala Muhammad bin Yahya la'allahu yaqrubu min nisfi farsakh. Wa hadhil masafah fassarat fauqal masafati inda tawahum. Ya. Pertama, kondisi yang pertama, dia yakin di sekitar itu ada air. Keyakinannya itu adalah air itu kira-kira ala masafatin
yantashiru ilaihan nazilun. Batasnya adalah kira-kira sejauh orang suka singgah di tempat itu untuk mencari kayu bakar atau mencari rumput atau menggembala. Jadi kita lihat, oh ada gembala, ada kambing di sana. Berarti kalau kambing itu kan pasti ada DP tuan, ya kan? Atau unta, pasti ada tuannya. Nah, kalau ada tuannya di situ berarti ada air di situ. Karena orang menggembala itu kan mereka juga butuh air, ya, untuk minum atau untuk minum binatangnya, binatang ternaknya. Maka dengan jarak seperti itu, maka kita harus pergi ke situ. Ya. Dan jaraknya ini disebutkan oleh Imam Muhammad bin Yahya takriban atau kurang lebih jaraknya adalah nisfu farsakh. Ya. Jaraknya sekitar setengah parsakh. Setengah parsakh itu sekitar 8,4 kilometer. Ya. 8 kilo tambah 1/4. Ya. Kalau 1 kilo itu berapa meter? 1000 meter. Berarti 8.250 meter. Ya. 8.250 meter. 8 kilo. Dari sini kemana itu? 8 kilo itu. Masih bisa jalan kaki lah. Ya. Masih bisa jalan kaki. Itu setengah parsakh. Ya. Jadi jaraknya kata Imam Muhammad bin Yahya kurang lebih setengah parsakh. Ya, masih bisa jalan kaki. Nah, kalau kita jalan kaki 8 kilo masih boleh. Ya, masih kalau sudah masuk waktu jalan kaki 8 kilo masih bisa dapat waktu sholat walaupun sudah mau akhir. Kecuali kalau kita sekarang ya orang yang tidak kuat berjalan. Kalau orang dulu kuat berjalan, ya orang dulu kuat berjalan. 7 kilo atau 8 kilo itu masih stabil itu. Kalau saya dulu sekolah itu SMP, jarak dari rumah ke sekolah itu 7 kilo. 7 kilo itu kita jalan habis subuh sampai di sekolah 6:30. Jadi 1 atau 1,5 jam kita jalan. Jadi kalau zuhur jam 12 jalan 1,5 jam masih bisa, waktunya masih ada. Ya, itu masih bisa jalan. Kalau orang dulu, kalau orang sekarang kayaknya tidak bisa. Karena mager semua, orang malas gerak. Ya. Sedikit-sedikit naik motor. Nah ini yang pertama, ya kata beliau yang pertama, jadi bahwa air itu keberadaannya kurang lebih sejauh setengah parsakh. Ya. Ditandai dengan banyaknya orang yang singgah di situ untuk cari kayu api, kayu bakar, atau cari rumput, atau untuk menggembalakan ternak. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kira-kira menggembalakan ternak di sekitar situ, ya biasanya ada orang yang ada sumber air. Ya. Kemudian al-martabah ats-tsaniyah an yakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilaihi kharajal waqtu. Yang kedua, dia yakin ada air tetapi sangat jauh. Untuk mencapai air tersebut akan habis waktu. Berarti lebih dari 8 kilo. Maka fahadha yatayammam 'alal madhhab. Li'annahu faqidun lil ma' fil hal. Ya. Maka orang yang kondisinya seperti ini sama dengan kondisi yang pertama sekali tadi.
dia boleh langsung tayamum. Ya. Karena kalau dia mencari air, dia dapat airnya, tapi sudah keluar waktu sholat. Ya. Waktu sholatnya sudah habis. Maka dia boleh tayamum. Karena dia dihukumi faqidul ma'. Ya. Tidak mendapatkan air. Atau kehilangan air. Ya. Fil hal. Walau wajaba intidharul ma' ma'a khurujil waqti lama sagha tayammum aslan. Ya. Tapi kalau dia masih bisa menunggu, ya, masih bisa mencari, dan waktunya tidak habis, ya, lama sagha at-tayammum aslan. Ya, maka dia boleh atau tidak boleh tayamum, pada dasarnya tidak boleh tayamum. Kalau dia masih bisa mendapatkan airnya sementara waktu salatnya masih ada. Ya. Kemudian bi khilafi ma law kana al-ma' ma'ahu wa khafa fautul waqti law tawadda fa innahu la yajuzu lahu tayammum 'ala al-madhhab li'annahu laisa bifaqidil ma' fil hal. Berbeda dengan orang yang punya air, ya, tetapi dia khawatir ketika dia berwudu waktunya hilang atau waktunya habis, ya. Maka orang seperti ini tidak boleh bertayamum karena ada air sama dia. Ya. Kenapa dia tidak boleh tayamum? Itu berarti kelalaian sama dia. Kenapa nanti tunggu akhir waktu baru berwudu? Sementara kan air ada sama dia. Ya. Kenapa tidak berwudu dari awal memang? Maka ini dikatakan dalam mazhab tidak boleh dia bertayamum. Walaupun dia khawatir waktu untuk tayamum itu habis dan waktu sholatnya lewat. Jadi dia tayamum nanti di akhir waktu. Nah, ini orang yang apa namanya, istilahnya itu ghafil, ya, orang yang lalai. Dan kelalaian itu adalah kesalahan dia sendiri, ya, bukan karena tidak ada air, bukan juga karena kesulitan air, tapi dia yang mengakhirkan waktunya. Ya. Ya. Dia ingin tayamum saja dengan alasan sudah tidak ada lagi waktu untuk berwudu karena sudah di akhir waktu. Karena bertayamum dengan berwudu lebih cepat bertayamum. Cuma gosok tepuk tanah begitu, wajah, tangan sudah selesai. Kalau berwudu kan masih kumur-kumur, cuci muka, waktunya agak lama. Dan ketika dia berwudu, waktu sholatnya sudah keluar, sudah habis. Maka orang yang seperti ini, kata dalam kitab ini disebutkan, fa innahu la yajuzu at-tayammum. La yajuzu tayammum 'alal madhhab. Li'annahu laisa bifaqidil ma' fil hal. Ya. Karena dia tidak dikategorikan sebagai orang yang kehabisan air atau orang yang kesulitan air. Karena airnya ada, tapi dia tidak mau berwudu di awal waktu. Dia sengaja kasih akhir. Maka ini tidak dibenarkan untuk tayamum. Tsumma hadhil masafatu tu'tabaru biwaqti shalah al-hadirah bikamaliha. Dan masafah ini atau jarak untuk mencari air ini dihitung dengan waktu salat seluruhnya. Jadi kalau kita salat zuhur, kita mulai cari air itu dari awal waktu sampai mendekat asar. Sampai mendekat habis waktu zuhur. Itu kalau kita tidak dapat, ya, berarti kita boleh tayamum. Jadi kalau kita mencari, misalnya jam 12 waktu zuhur masuk. Nanti selesai misalnya jam 3. Selesai waktu zuhur, habis waktu zuhur. Dari jam 12 kita cari
Baru sampai jam 1 kita sudah bilang sudah tidak ada air. Ya. Berarti itu dia belum mencari sampai keseluruhan. Ya. Karena dari jam 12 sampai jam 1 baru 1 jam jalan. Ya. Kalau tadi itu kan 8,5 parsakh itu 1 jam lebih orang berjalan. Jadi hitungannya dari awal sampai akhir. Ya. Tapi kalau sudah dekat-dekat waktunya sudah habis, jam 3 asar, jam 3 kurang 10 belum dapat air, ya, maka tayamum. Nah, ini bagi orang yang kondisinya yang kedua, ya. Bagi orang yang kondisinya kedua, airnya jauh, dan saking jauhnya itu air, kalau dia sampai situ habis waktu sholat, ya, habis waktu sholat, maka dia boleh tayamum. Ya. Hatta law wasala ila manzilihi fi akhir waqt wajaba qasdul ma' wal wudu. Wa in fatal waqtu aw al-i'tibar bi waqti at-talab wala nadhara ila awal waqti ar-rajih inda rafi al-awwal. Wa huwa al-i'tibar bi kulli waqtin tilkal fariḍah. Wa rajjaha an-Nawawi ats-tsani wa huwa anna al-i'tibar bi waqti at-talab. Ya. Apa artinya? La wasala ila manzilihi fi akhir waqt. Kalau dia sampai di rumah di akhir waktu. Kondisi yang ketiga, an yakunal ma bainal martabatain. Airnya ada di antara dua jarak yang tersebut. Jarak pertama itu jarak tempuhnya 8,5 km. Yang kedua, jaraknya sangat jauh, kalau sampai situ sudah habis waktu. Jarak yang ketiga tengah-tengahnya. Ya, lebih dari 8 kilo. 10 atau 11 kilo, tetapi sampai situ waktu belum keluar. Ini bagaimana? Bi anzida masafatuhu ala ma yantashiru ilayhi nazirun wa taqsuru an khurujil waqt. Wa fi dzalika khilaf muntashir wal madhhab jawazu tayammum li'annahu faqidun lil ma' fil hal. Wa fi sa'yi ziyadat masyaqqah. Kata beliau, kalau jaraknya lebih dari 8 kilo, tapi kalau kita masih berjalan lagi sekitar 1 jam lagi, kita mencapai 12 atau 10 kilo, airnya baru dapat. Ya. Walaupun waktunya belum keluar,
waktunya belum habis. Nah ini dalam mazhab Asy-Syafi'i ada khilaf. Tapi yang rajih kata beliau boleh tayamum langsung. Nah, kalau sudah lewat dari waktu 8 kilo itu langsung boleh tayamum. Walaupun waktunya masih ada. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan air dan usaha untuk mencarinya adalah masyaqqah. Ada masyaqqah. Masyaqqah artinya apa? Berat. Ada beban. Sedangkan tayamum digunakan untuk meringankan orang yang beribadah. Jadi kalau masyaqqahnya tidak bisa lagi ditanggulangi, masyaqqahnya tidak bisa ditanggulangi, maka boleh tayamum. Yang ketiga, yang keempat, an yakunal ma'u hadiran lakin taqaw ala zahmatil musafirin bi an yakuna fi bi'rin wa la yumkinu al-wusul ilayhi illa bi alatin wa laysa hunaka illa alatun wahidah aw li anna mawqif al-istiqa' la yasawi illa wahidan wa fi dhalika khilaf wa rajih annahu yatayammamu lil ajzi al-hissi wa la i'adat alayhi ala hadzal madhhab. Kondisi yang keempat adalah adanya air. Airnya ada. Tetapi air yang ada itu di tengah-tengah orang yang sangat ramai. Misalnya di sumur. Ada di sumur di satu tempat, tapi orang semua kalau musafir pasti singgah di situ. Pasti singgah di situ. Gambarannya seperti kisahnya Nabi Musa dan putrinya Nabi Syuaib. Jadi sangat ramai orang, sampai 2 orang putrinya Nabi Syuaib tidak bisa tidak bisa meminumkan kambing-kambingnya kecuali orang sudah pergi semua. Nah ini kata beliau, contohnya ketika kita musafir, kita singgah di tempat yang ada air, tapi tempatnya itu seperti sumur yang tidak terlalu besar, bukan sungai atau bukan kolam, tapi sumur. Nah, untuk mendapatkan air dari sumur itu harus pakai alat. Sedangkan alatnya cuma satu. Ada timba, tapi cuma satu timba. Sementara yang mau ambil air banyak sekali. Jadi giliran. Dan sampai giliran kita, waktu sholat sudah lewat. Maka atau dalam kondisi lain, sumur itu ada, tapi untuk sampai di situ tidak bisa sama-sama begitu. Mau pergi di situ harus satu-satu orang. Entah di mana di sumur ini, sulit sekali dicapai. Atau mungkin di sumur itu, apakah dia di tempat yang sulit untuk mendapatkan. Sumur di gunung yang berbatu-batu misalnya. Dan jalan untuk ke situ tidak boleh sama-sama orang jalan. Seperti di daerah-daerah kita yang kondisi alamnya yang susah itu. Ya. Ada jalan tapi muat satu orang saja jalan. Tidak bisa 2 orang jalan. Satu-satu. Kalau mau sampai situ harus giliran. Tidak bisa sama-sama. Nah, kalau ada 100 orang yang di belakang giliran, sampai situ ambil air, kembali lagi baru pergi lagi 1 orang ambil, lama. Sementara tidak ada alat lain untuk mengalirkan air itu ke tempat singgah kita dengan cara yang lebih cepat. Ini kata beliau. Maka ar-rajih annahu yatayammam. Dalam masalah ini yang rajih dalam mazhab Syafi'i, maka dia boleh bertayamum. Lil ajzil hissi wa la i'adat 'alaihi ala hadza al-madhhab. Kenapa dia boleh langsung tayamum?
al-ajzul hiss. Apa nih ajzul hissi? Kesulitan yang nampak. Karena kesulitan yang nampak. Ada air, tapi alat untuk mengambil airnya susah. Ada timba, tapi cuma satu. Atau ada timba, tapi kecil sekali. Seperti palu-palu itu. Kalau mau dipakai sampai atas, tinggal setengah dari air. Susah sekali. Ya. Atau alatnya ada, tapi untuk mencapai tempat tersebut sulit. Harus giliran satu-satu. Tidak boleh dua orang yang satu kali jalan. Harus satu-satu. Sementara alat untuk mengambil air dibawa ke tempat kita itu tidak ada. Maka ini yang disebut dengan al-ajzul hissi, kesulitan yang nampak, kesulitan yang terasa. Maka orang dalam kondisi seperti ini kata beliau boleh bertayamum dan dia tidak perlu mengulangi sholatnya nanti ketika dia dapat air. Jadi dia sudah tayamum, dalam kondisi itu dia sholat, kemudian nanti datang gilirannya dia misalnya, karena saking lamanya menunggu air, dia tayamum memang dan dia sholat. Datang gilirannya dia, apakah dia harus sholat ulang karena dia sudah mendapatkan air? Dikatakan di sini tidak perlu lagi sholat. Ya. Karena sholatnya dengan tayamum itu sudah dibolehkan, sudah sah. Ya. Karena apa? Karena adanya kesulitan yang nampak, kesulitan yang terasa dan sangat jelas. Nah ini yang disebut atau yang dikatakan sebagai penyebab daripada tayamum yang pertama, yaitu karena kita kondisi safar. Jadi kondisi safar itu, dalam safar kondisi kita itu kadang kita punya air, dapat air cukup cepat, kadang kita tidak dapat air cepat, kadang dapat air tetapi untuk mengambilnya susah, dan sebagainya. Nah, ini kondisi-kondisi orang yang musafir untuk mendapatkan air. Nah, kalau terjadi pada masa kita seperti ini, maka kita bisa menerapkan apa yang kita sebutkan dalam kitab ini. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini kemana-mana safar, insya Allah air tidak akan air tidak akan kesulitan. Kalau tidak ada air tawar, air laut insya Allah masih banyak sekali. Karena kalau wudu pakai air laut boleh. Jadi kalau kita safar sepanjang pantai ke sana, tidak ada alasan untuk tayamum. Ya, tidak ada alasan untuk tayamum. Karena sepanjang pantai dari sini sampai di Manado, nah itu pinggir laut. Ya. Dan kalau berwudu boleh pakai air laut. Jadi kita singgah, kalau kita tidak punya air tawar, singgah saja ke laut, wudu, kemudian sholat pakai air laut. Karena menggunakan air laut boleh. Ini yang disebutkan di sini kalau kita dalam kondisi seperti di Saudi Arabia, ya, atau di negeri Arab, atau di negeri Asia Tengah, dari Cina atau mana itu gurun, padang pasir semua, susah cari air. Nah, kalau di Indonesia insya Allah air melimpah. Kalau tidak air tawar, maka air laut pun masih boleh. Di kapal begitu juga. Kalau kita safar menggunakan kapal, maka kita tidak boleh tayamum karena di kapal itu banyak air laut banyak, dan disediakan insya Allah, banyak insya Allah. Ya, ini kondisi kalau safarnya dalam kondisi sulit di daerah-daerah yang sulit. Ya. Atau kalau di Indonesia mungkin daerah mana daerah yang kering, orang NTT itu daerah kering, daerah pegunungan tandus, untuk mendapatkan air agak susah. Itu kalau kita berjalan atau safar, kalau jauh dari laut, di tengah-tengah gunung, dan bisa-bisa kita tidak sholat kalau tidak
ini boleh diterapkan. Untuk safar kita terapkan sesuai dengan kondisi yang ada dalam kitab ini, baru kita boleh tayamum. Jadi dilihat airnya sejauh berapa kilo baru didapatkan, apakah sampai di sana waktunya sudah habis, atau sampai di sana kondisinya kita masih kesulitan mengambil air karena alatnya tidak ada, atau karena orangnya banyak jadi harus giliran, sehingga menunggu waktu yang cukup lama. Kondisi-kondisi yang menyebabkan kita boleh tayamum dengan alasan baik. Yang kedua, amal marad. Ini tentang alasan sakit cukup banyak. Nanti kita sambung lagi pekan depan. Ya. Kita lanjutkan pekan depan untuk sebab yang kedua, yaitu sakit. Ya, jadi di sini ada beberapa perincian juga kapan orang sakit boleh bertayamum. Ya, supaya tidak putus-putus, kita kita jelaskan pada pekan depan. Sudah salat Isya. Subhanallah wa bihamdihi.